Selanjutnya, untuk menyusun jurnal penutup atau closing entry. Di sini sudah dikasih warna untuk menutup jurnal ya. Untuk akun-akunnya yang perlu ditutup di jurnal penutup ada pendapatan, kemudian beban, kemudian laba atau rugi, kemudian ada dividen. Karena dividen ini tidak ada, maka kita hapus saja ya. Nah, yang pertama kita akan menutup dulu beban. Makanya untuk data-data yang diambil untuk jurnal penutup diambil dari neraca lajur kolom laba rugi. Nah, yang pertama kita akan menutup pendapatan. Ini tinggal diisi dulu ya, tanggal, kemudian nomor dokumen. Ini nama akun-akun yang masuk ke pendapatan. Ada sales, ada pre-collected, late fee collected, interest income, dividend income, purchase discount. Ini yang masuk ke pendapatan ya. Maka kita akan menutupnya. Caranya, lihat di neraca lajur. Nah, yang posisinya berada di kredit ya, silahkan dipindahkan ke debit. Nah, untuk sales pre-collected, kemudian ada purchase discount, interest income, dividend income, kita pindahkan ke jurnal penutup ya. Tadi posisinya di kredit, maka kita akan isi di debit, kita pindahkan ya. Kemudian income summary-nya kita totalkan dari mulai sales, pre-collected, late fee collected, interest income, dividend income, dan purchase discount. Nah, income summary-nya 2.079.735.888. Kemudian setelah menutup pendapatan, kita akan menutup beban. Nah, untuk beban kita lihat lagi di neraca lajur bahwa beban itu berada di posisinya di debit. Maka dari itu kita pindah posisikan dari debit, kita pindahkan ke kredit. Nah, dari mulai sales discount, COGS, kemudian sampai ke income tax expense. Kita pindahkan, kopikan ya ke jurnal penutup. Tadi posisinya di debit, kita pindah jalurkan posisinya di kredit. Nah, sudah dikopikan nominalnya. Kemudian dari mulai sales discount sampai income tax expense kita totalkan. Hasilnya 1.738.459.100. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita akan menutup laba atau rugi ya. Tadi sudah diketahui, kita lihat di laba rugi. Nah, di sini dapat diketahui bahwa kita mengalami laba. Nah, maka kita masukkan dengan akun income summary dan retained earning. Ya. Nominalnya kita kopikan. Nah, kemudian kita sudah menutup pendapatan, kemudian menutup beban dan menutup laba rugi ya. Laba ditahan. Kalau untuk PT laba ditahan ya. Kemudian kita totalkan keseluruhan antara posisi debit dan kredit. Nah, ini totalnya 4.159.400.000
71.776. Setelah beres menyusun jurnal penutup, maka selanjutnya kita akan ke neraca saldo setelah penutupan. Untuk buku besarnya di skip aja, kita langsung ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan, nah data ini diambil dari neraca lajur. Kalau tadi yang posisi laba rugi kita tutup ya di jurnal penutup, maka untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan, kita akan mengambilnya di kolom balance sheet. Nah, dari kolom ini kita akan pindahkan data dari mulai cash in bank sampai ke retained earning ya. Kita akan kopikan semuanya. Nah, sampai retained earning. Namun untuk retained earning dan common stock itu kita pindahkan dari laporan perubahan modal ya. Kita kopikan dulu dari mulai cash in bank sampai Bank Mandiri. Nah, setelah kita pindahkan, kemudian untuk common stock dan retained earning diambil dari laporan perubahan modal. Nih. Ya. Ini sama. Kemudian kalau untuk cash in bank dari mulai cash in bank sampai Bank Mandiri Loan itu diambil datanya dari neraca lajur kolom neraca atau balance sheet. Nah, untuk common stock dan retained earning kita akan pindahkan dari laporan perubahan modal atau statement of change equity. Nah, nominal ini kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Kita pindahkan. Nah, ini common stock sama retained earning ini yang sudah terbaru ya. Retained earning itu laba ditahan now. Kemudian kalau sudah dipindahkan, kita akan menghitung total antara debit dan kredit, yaitu 2.355.659.888. Nah, ini hasil akhir dari laporan keuangan.